Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian kualitatif. Jadi kita akan berkenalan sekilas tentang desain-desain penelitian kualitatif itu apa saja. Desain-desain penelitian kualitatif ini dalam video ini saya menjelaskan ada 3, yaitu ada etnografi, kemudian ada history, dan ada studi kasus. Nah, apa saja ini karakteristiknya berbagai desain penelitian ini, kemudian kira-kira bagaimana contohnya, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Nah, dalam penelitian etnografi ini kita bisa mengkaji budaya, kesenian, ataupun organisasi sosial. Kemudian kita juga bisa mengkaji tentang sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan sistem ekonomi. Kita juga bisa mengkaji tentang sistem religi. Nah, ini ada contohnya, misalkan Anda ingin mengkaji tentang pola belajar siswa berdasarkan budaya dan tingkat ekonomi orang tua. Atau misalkan Anda juga bisa melakukan penelitian tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di suatu sekolah. Jadi ini misalkan Anda mengkaji kira-kira pelaksanaan pendidikan karakter dengan adanya budaya di sekolah itu seperti apa, itu bisa Anda kaji. Misalkan Anda mengkaji tentang apakah guru dan kepala sekolahnya memahami budaya sekolah dan pendidikan karakter, kemudian Anda teliti tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan karakternya melalui budaya sekolah. Nah, ini contoh-contoh penelitian etnografi. Penelitian selanjutnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif selanjutnya, ini misal ada penelitian histori, yaitu meneliti peristiwa yang telah berlalu. Jadi peristiwa ini direka ulang menggunakan data primer, kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada, ataupun dari catatan-catatan ataupun dokumen atau rekaman, seperti peninggalan sejarah. Nah, misalkan ini dalam bidang pendidikan ini Anda mengkaji tentang karakteristik pembelajaran pada kurikulum yang pernah namanya histori, misalkan yang pernah berlaku di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kita mengalami perubahan kurikulum ada sebanyak 10 kali, yaitu kurikulum di tahun 1947, kemudian 1952, 1964, kemudian 1968, 1975, 1984, 1994, kemudian ada juga kurikulum 2004, ada juga kurikulum 2006, dan yang terakhir ini kurikulum 2013. Nah, ini misalkan Anda memiliki bidang mata pelajaran tertentu, kemudian Anda kaji bagaimana karakteristik pembelajarannya dari berbagai kurikulum yang pernah berlaku tersebut, dari 10 kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ini masuk ke penelitian historis. Nah, pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Nah, yang selanjutnya di penelitian studi kasus ini, yang selanjutnya adalah penelitian studi kasus. Nah, di studi kasus ini menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari suatu kasus. Ciri-cirinya di penelitian studi kasus ini adalah peneliti mencoba untuk mencermati secara mendalam dan menyeluruh terhadap penelitiannya. Jadi penyelidikannya ini dilakukan secara cermat,
baik itu pada suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, ataupun sekelompok individu. Kemudian yang selanjutnya, pengumpulan data melalui pengalaman masa lampau dan keadaan lingkungan subjek sekarang. Nah, kasusnya ini bisa meliputi individu ataupun unit sosial. Jadi, mau meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas atau organisasi ataupun perorangan yang kemudian dijadikan untuk analisis data dengan pendekatan kualitatif. Ini ciri-ciri dari penelitian studi kasus. Kemudian, misalkan contohnya adalah Anda meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kreativitas siswa. Misalkan Anda tahu ada sekolah tertentu. Sekolah tertentu ini menerima berbagai macam siswa. Jadi ketika proses penerimaan siswa baru, ini hampir semua siswa yang mendaftar ke sana ini diterima dengan pertimbangan bahwa semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Nah, ternyata sekolah tersebut alumninya memiliki kreativitas yang sangat tinggi sekali. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh siswa, apalagi setelah lulus bisa menghasilkan lulusan yang memiliki wirausaha di berbagai bidang misalkan. Nah, ini salah satu contoh menunjukkan adanya kreativitas siswa yang diperoleh setelah sekolah di sekolah tersebut misalnya. Nah, ini Anda kaji misalkan bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya, kemudian bagaimana karakteristik gurunya, kepala sekolahnya, kemudian misalkan Anda kaji sarana dan prasarannya bagaimana, kemudian Anda juga mengkaji kepemimpinan kepala sekolahnya atau wali kelasnya, itu bisa juga Anda kaji. Nah, sehingga Anda menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kreativitas siswa adalah bla 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 berdasarkan hal-hal yang Anda teliti tadi. Seperti itu ya, ini merupakan contoh dari penelitian studi kasus. Nah, jadi ada 3 jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, histori, dan studi kasus. Silahkan dipilih berdasarkan penelitian Anda ini yang sesuai yang mana. Demikian apa yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.